Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai muridku kelas 4. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedang sakit Allah sembuh sehatkan. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Ikuti nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu, kita belajar mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kita akan belajar identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Tujuannya adalah diharapkan murid-murid mampu mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Apa sih yang dimaksud identifikasi informasi dalam teks petunjuk itu? Ada yang tahu tidak? Baik, kita bahas ya. Identifikasi informasi merupakan kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan informasi. Sedangkan teks petunjuk disebut juga teks arahan atau teks prosedur. Sementara pengertian teks petunjuk yaitu teks yang memberi arahan atau langkah-langkah secara lengkap dan sistematis dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Informasi dalam teks petunjuk diidentifikasi dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Apa itu membaca intensif atau membaca memindai? Perhatikan ya. Membaca intensif yaitu kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti untuk menemukan informasi. Membaca intensif dapat dilakukan pada saat membaca paragraf di buku pelajaran atau buku cerita. Sementara itu, membaca memindai yaitu suatu teknik untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat tanpa membaca yang lain-lain. Membaca memindai disebut juga dengan istilah scanning. Membaca memindai dapat dilakukan ketika kita membaca kamus, ensiklopedia, atau buku telepon. Ketika kita mencari arti suatu kata di kamus, maka kita akan langsung menuju halaman yang terdapat kata yang akan kita cari. Kita tidak perlu membaca isi kamus dari awal. Jadi, kita langsung ke halaman yang penting saja. Tujuan teks petunjuk ada 3. Yang pertama, memberi informasi atau arahan tentang sesuatu. Yang kedua, mempermudah memahami sesuatu. Dan yang ketiga, membantu dalam mengerjakan sesuatu dengan benar, tepat, dan efektif. Sebagai contoh teks petunjuk, kita bisa lihat di halaman 82 Bu Pena. Di situ dijelaskan bagaimana kita membuat kincir angin plastik.
dari mulai bahan yang disiapkan sampai langkah-langkah kegiatan dijelaskan secara sistematis. Dari mulai menggunting bagian atas botol plastik sampai kincir angin plastik jadi dan dapat bergerak ketika tertiup angin. Nah, dari contoh teks petunjuk di halaman 82 yang berjudul Kincir Angin Plastik, kita dapat menyimpulkan informasinya. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat kincir angin diantaranya botol plastik, gabus, kawat, dan gunting. Yang kedua, langkah-langkah membuat kincir angin ada 7 langkah, mulai dari menggunting sampai selesai menjadi sebuah kincir angin yang dapat bergerak ketika tertiup angin. Demikian pembahasan tentang identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.